menyampaikan kolaborasi itu yang terlintas apa? Menjawab, Dokter. Ya, silahkan Mas Fatah. Ya. Mungkin kalau dari segi umum itu pergabungan dari berbagai bidang atau berbagai ilmu yang digabungkan nanti menjadi suatu ilmu baru atau suatu istilahnya gabungan baru gitu, Dok. Ya, jadi gabungan itu ya gitu ya, gabungan ada hal-hal yang berbeda, nah, beberapa ilmu tadi yang menjadi gabung menjadi baru. Ada lagi yang mau menyampaikan kira-kira apa yang terlintas pada saat mendengarkan kata ini kolaborasi? Kerjasama, Dok. Ya, Mas Azam ya, kerjasama ya, gabungan kerjasama. Ada lagi? Satu lagi. Apa kira-kira kalau dengar kata kolaborasi, apa yang terlintas? Apa? Mencapai tujuan bersama, Dok. Ya, Jason ya, mencapai tujuan bersama ya. Ya, baik. Jadi dari adik-adik ini ada ya semuanya benar ya. Jadi itu adalah gabungan atau tidak hanya dari satu ini ya, satu bagian saja, tapi banyak hal yang kemudian bergabung dan ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama ya. Karena memang nanti kan adik-adik ini sebagai lulusan dokter ya, menjadi seorang dokter kan juga tidak mungkin bekerja sendirian gitu ya. Tidak, dokter itu bekerjanya kan tidak seorang diri, tapi ada dalam suatu tim kesehatan ya, tim kesehatan harus berkolaborasi dengan profesi kesehatan yang lain ya. Kita itu nggak ada nanti misalnya bekerjanya sendiri, ada pasien yang misalnya di rumah sakit ya, ada yang masuk ya kita daftari sendiri, kemudian kita dari awal sampai akhir dengan pasien itu seorang diri kan tidak seperti itu, tapi ada tenaga kesehatan lain yang bekerja bersama kita. Ada yang tahu tenaga kesehatan yang lain itu siapa saja? Contohnya? Perawat, Dokter. Ya, perawat, betul. Mbak Khadijah. Ada lagi? Farmasi, Dokter. Farmasi, analis. Iya, ya betul ya Mbak Ines. Analis, ada lagi? Bidan, Dokter. Siapa? Mbak Bidan. Ya, bidan. Ada lagi? Mbak Bidan apa Bu Bidan? Tadi kita ngomong Mbak Bidan, Bu Bidan ya. Oh, iya. Ada lagi? Fisioterapis, Dok. Fisioterapis ya dan lain-lain. Jadi memang banyak tenaga kesehatan yang yang bekerja sama dengan kita nanti ya, berkolaborasi dengan kita. Selama ini menurut adik-adik bagaimana kolaborasi yang sudah berjalan di katakanlah di rumah sakit, di tempat-tempat yang adik-adik sudah lalui stasenya itu, ada yang mau bercerita? Karena tadi kan sudah disampaikan teman-teman di awal ya, kolaborasi itu ada aspek kerjasama, kemudian mencapai tujuan bersama. Kira-kira selama ini adik-adik melihatnya kolaborasi yang berjalan itu gimana itu? Sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Bisa diceritakan tandanya cukup baik itu bagaimana gitu? Kenapa kok memandang bahwa sudah cukup baik nih? Gitu. Ya mungkin kalau misalnya dalam praktek sehari-hari udah kalau dari kerjasamanya udah terlihat berjalan dengan baik dan juga
kayak pembagian tugasnya juga udah cukup jelas kayak gitu mungkin. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Johan. Ya, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan kolaborasi yang sudah dilihat selama ini bagaimana? Izin menambahi dokter. Ya, Ines, silakan. Mungkin juga sesuai sama kompetensi masing-masing dokter. Misal dalam misal kasus interna dan ada diagnosis bersama dengan jantung, jadi bekerja sama dengan jantung sesuai kompetensi jantung seperti itu. Jadi disesuaikan sama kompetensi masing-masing. Ya, jadi Ines menambahkan bahwa tadi kolaborasi itu bisa saja selain dengan benar-benar tenaga kesehatan yang non medis, juga dengan sesama tenaga medis gitu kan, dokter spesialis gitu kan, tenaga medis. Ya. Dan selama ini bagaimana kerjasama tersebut? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau mungkin masih ada yang misalnya perlu dioptimalkan menurut adik-adik? Silahkan disampaikan. Ini kan kebebasan akademis yang ada di ini ya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atau apa, disampaikan aja. Kita kan dalam kerangka pembelajaran, jadi secara akademis untuk kita semua nanti bisa belajar dari itu. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan. Apa semuanya memang sudah bagus? Silahkan kalau mau disampaikan. Gimana? Sudah bagus semuanya? Kolaborasi yang selama ini ada, yang adik-adik lihat bagaimana hubungan dokter dengan perawat, bagaimana komunikasi bidan dengan farmasi, misalnya bagaimana komunikasi antara dokter dengan dokter gigi atau dengan psikolog yang saling bekerja sama untuk membantu pasien. Sudah bagus ya semuanya ya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Memang kita kan di Indonesia maupun di seluruh dunia kan semuanya sudah sangat berusaha untuk mendorong kolaborasi ini untuk bisa berjalan dengan baik ya. Saya share screen dulu. Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh adik-adik ya bahwa banyak sekali nanti tenaga kesehatan yang akan bekerja sama dengan dokter, dan siapa saja memang tergantung ini ya, tergantung dari kasus pasiennya ya kan, tidak semuanya memerlukan Bu Bidan atau Mbak Bidan tadi, tergantung kasusnya apa, tidak semuanya membutuhkan psikolog, tergantung kasusnya apa, tidak semuanya membutuhkan dentis ya, tapi tergantung pasien itu kondisinya seperti apa, kasus apa yang dihadapi. Termasuk juga kolaborasi ini antara ini misalnya dari asuransi kesehatan, ya, itu juga termasuk dalam tim yang akan bersama-sama bekerja sama tadi ya, membantu memberikan yang terbaik untuk pasien kita. Nah, kalau nanti adik-adik belajar lebih lanjut tentang tenaga kesehatan, nanti ada istilahnya sendiri ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di undang-undang itu beda ya, tenaga medis sama tenaga kesehatan itu tidak sama. Tenaga medis itu ya dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis itu tenaga medis. Tapi kalau tenaga kesehatan itu ya perawat, bidan, dan lain-lain itu ada di undang-undang. Nanti adik-adik bisa membaca undang-undang ya tentang ini tenaga kesehatan. Dalam kolaborasi ini, jadi
kadang-kadang kayak misalnya sangat dibutuhkan itu terutama untuk kasus-kasus yang terutama kasus-kasus kompleks gitu ya. Semakin kompleks kasus pasien biasanya bisa jadi akan semakin banyak tenaga medis yang terlibat. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambar ini ya. Gambar ini kan semuanya berada dalam satu garis yang sama. Ya, perawat, bidan, kemudian dokter itu berada dalam satu garis lingkaran yang sama, yang semuanya senternya adalah menuju pada pasien. Nah, seringkali di beberapa tempat ya negara di beberapa tidak hanya di Asia tetapi juga di negara-negara maju kadang-kadang prinsip bahwa semua berada dalam tempat yang sejajar ini yang kadang-kadang sering dilupakan ya. Banyak sekali yang merasa bahwa ada profesi kesehatan berada di atas posisinya berada di atas tenaga kesehatan yang lain. Misalnya dokter itu berada di atas tenaga kesehatan yang lain, posisinya ada hierarkinya. Nah, padahal enggak, kita berada pada satu tempat yang sejajar, hanya berbeda-beda job-nya ya, beda job description-nya, tetapi semuanya posisinya sejajar. Nah, apakah dengan posisi yang sejajar ini berarti tidak ada leader? Ya, pasti harus ada leader, karena kan tim yang ini bekerja sama untuk katakanlah mencari yang terbaik untuk pasien ini seringkali harus ada keputusan-keputusan yang diambil. Nah, pada saat mengambil keputusan tentu harus ada leadernya. Kalau tidak ada leader kan akan susah untuk menentukan keputusannya apa ya. Dan leader ini sebenarnya juga tidak harus dokter ya, tidak harus dokter, tergantung pada saat itu pasien sedang ini ya menjalani tahap apa. Seandainya misalnya memang fokusnya sedang pada perawatan, misalnya perawatan luka, misalnya dia sudah didiagnosis, sudah stabil, tinggal perawatan luka saja, tidak harus kan leadernya seorang dokter, bisa saja leadernya perawat, tapi bisa saja leadernya juga tetap dokter gitu ya, tapi nanti tetap perawat aktif untuk berada di dalam tim tersebut. Nah, intinya sih sebenarnya tidak harus leadernya satu profesi saja gitu ya. Bisa siapa saja, tergantung kondisi pasien pada saat itu. Itu ya. Jadi hal yang sering menjadi PR untuk kolaborasi kan itu. Jadi, ada satu profesi yang merasa berada di atas profesi lain. Sekarang saya mungkin bertanya kepada adik-adik, ada nggak yang tahu tugas dan peran dokter itu apa? Coba ada yang mau menjelaskan? Menyampaikan tugas dan peran dokter itu apa? Izin dokter. Ya, Mas Johan, silahkan. Mungkin memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Ya, memberi pelayanan kesehatan yang komprehensif. Kalau misalnya dijabarkan dalam tugas yang lebih operasional, itu kira-kira apa saja tugasnya sehari-harinya gitu? Misalnya ada pasien datang, gitu. Dokternya ngapain? Gitu. Lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, misalnya ya, dan sebagainya. Nah, makasih ya Mas Johan ya. Yang kemudian kita lanjut ke mungkin teman-teman ada yang tahu tugasnya perawat, tugas dan peran perawat apa? Izin Sudah menjawab. pernah lihat perawat bekerja kan? Nah, itu. Kira-kira tugas dan peran perawat apa ya? Enggak, dokter izin menjawab Silahkan.
dengan tugas perawat, dokter. Iya. Kalau menurut saya, yang pertama untuk tugas perawat, yang saya lihat dari pengalaman saya, membantu baik dalam hal administrasi pasien ataupun tindakan, jika memang dokter memerlukan bantuan, pada saat melakukan tindakan, baik itu di poli ataupun di unit rawat inap, dokter. Dan juga perawat juga membantu dalam mengetahui keadaan pasien, terutama selama dirawat inap, dokter, terkait dengan pemenuhan kebutuhan ataupun pemberian obat-obatan yang direncanakan ataupun disarankan oleh dokter. Ya, makasih Mas Aryo. Yaitu Mas Aryo sudah sharing tentang tugas dan perawat berdasarkan apa yang dilihat sehari-hari itu ya, Mas Aryo ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan tugas dan peran bidan. Ada yang udah pernah masuk Opsjin, ketemu sama ibu-ibu bidan di stase Opsjin? Atau Izin menjawab, dokter. Ya, silahkan. Untuk yang dari saya lihat dari pada saat stase Opsjin, yaitu bidan, itu biasanya membantu dalam proses kelahiran dan mempersiapkan alat-alat, serta juga untuk mengetahui tahapan-tahapan atau proses dalam kelahiran yang mempersiapkannya, seperti sudah pembukaan keberapa gitu, dokter. Kayaknya putus-putus deh. Mbak Devina ya. Nah, kok lancar kok Mbak Devina. Ya. Ya, baik ya. Itu sudah ada beberapa teman-teman ya tadi yang menyampaikan berdasarkan pengamatan apa sih tugas dan peran dokter, tugas dan peran perawat, tugas dan peran bidan, tetapi memang yang disampaikan ini masih berdasarkan pengamatan masing-masing ya, pengamatan masing-masing. Nah, sebenarnya yang benar apa sih tugasnya dokter, perawat dan bidan? Nanti adik-adik bisa membaca, menelusuri sendiri, sebenarnya sudah ada ya di kalau dokter itu ya adik-adik bisa membaca undang-undang praktik kedokteran. Kemudian juga ada juga di buku Kode Etik Dokter Indonesia atau Kodeki. Nah, itu udah ada peran, tugas dan wewenang dokter ya, sudah lengkap di situ. Karena kan nanti kita semua adik-adik semua ini kan akan jadi dokter kan. Nah, kalau kita mau menjadi sesuatu baiknya harus tahu dulu sebenarnya persisnya saya besok itu tugas dan perannya itu apa sih gitu ya. Ya kan? Harus tahu dulu jati diri kita, identitas kita itu apa. Nah, kemudian tadi untuk yang perawat dan bidan itu sebenarnya juga sudah ada undang-undangnya juga ya, ada di Undang-Undang Praktek Kebidanan, Undang-Undang Praktek Keperawatan yang sudah mencakup tadi tugas dan peran masing-masing profesi itu apa. Juga ada Undang-Undang Tenaga Kefarmasian ya, adik-adik bisa lihat dan cek karena itu tadi kalau kita ingin berkolaborasi dengan baik, maka kita harus tahu diri kita sendiri itu siapa. Kemudian teman-teman profesi lain yang bergabung dalam tim kesehatan bersama dengan kita itu siapa gitu. Tugas dan perannya masing-masing apa supaya tadi jelas job desk-nya, tidak terjadi saling tumpang tindih misalnya. Tumpang tindih itu kan malah bisa menjadi ini ya, kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak efektif, kemudian bisa terjadi miskomunikasi justru karena job desk yang tumpang tindih tadi. Nah, itu jadi adik-adik saya sarankan sebelum lulus dokter lalu sudah pernah baca itu ya, baca kita ini siapa itu paling tidak itu ya. Nah, selain ini tadi ya, kita harus tahu kita ini siapa. Seringkali penyebab dari kurang efektifnya suatu kolaborasi adalah komunikasi yang kurang baik. Ya. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ini bisa menyebabkan
kolaborasi, jadi tidak menemukan tujuannya tadi. Ya. Juga ini attitude atau sikap-sikap dari tenaga kesehatan untuk mau berkolaborasi dengan baik. Ini ada penelitian yang menyampaikan bahwa dokter itu adalah profesi yang kadang-kadang memang justru susah untuk diajak berkolaborasi atau susah untuk melakukan kolaborasi dengan baik. Nah, makanya di sini untuk rekan-rekan dokter muda nanti kalau lulus ya ini diingat-ingat ya bahwa kita harus mampu berkolaborasi dengan baik. Jangan sampai kalau penelitian ini dilakukan di Solo lulusan kedokteran UNS itu mudah-mudahan tidak seperti ini hasilnya ya. Karena memang beberapa penelitian lain yang serupa itu juga hasilnya sih cukup sama ya bahwa mahasiswa kedokteran ini dan lulusan dokter itu kadang-kadang memang mempunyai attitude yang kurang terkait dengan kolaborasi. Nah, mengapa? Karena kadang-kadang ini dipengaruhi oleh suatu culture atau budaya yang sudah ada ya, sudah lama sekali. Bahwa seakan-akan ada hierarki tadi, bahwa profesi kita itu ada di atas profesi yang lain. Ya, sehingga kita itu intinya hanya nyuruh, hanya marah, hanya satu arah aja. Pokoknya tadi semuanya tenaga kesehatan yang lain itu seakan-akan hanya membantu kita. Ya. Membantu kerjaan ABCDE itu, tetapi tidak mendudukkan beliau-beliau dalam satu garis yang sama, sehingga mempunyai kesempatan juga untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang pasien tersebut. Ya, karena semua tenaga kesehatan ini kan sebenarnya sudah mempunyai kompetensi masing-masing yang didapatkan pada saat saat masa pendidikan. Semuanya lulus semuanya, juga ada uji kompetensi nasional ya yang sekarang ya. Jadi ya misalnya kita dalam hal obatan itu kan juga tidak ada salahnya pendapat dari farmasis ya, dari apoteker itu kan juga bisa kita dengarkan ya. Apa pendapatnya dengan obat-obatan yang kita berikan ya. Jangan sampai kita malah kalau apotekernya memberikan masukan ini kok dikasih obat ini sementara ini interaksinya dengan ini akan gini-gini, malah dokternya jadi marah misalnya, wah apotekernya sok tahu gini. Ya padahal kan memang dalam kolaborasi justru dengan adanya kritik atau masukan tersebut semuanya itu tujuannya itu kan tidak untuk menyerang profesi lain tetapi untuk pasien tadi loh, karena kan senternya di pasien supaya pasien mendapatkan yang terbaik. Dan kita juga harus mengakui bahwa teman-teman di profesi lain itu kan bisa jadi mempunyai keunggulan kompetensi yang lebih dari kita ya. Contohnya tadi kalau tentang obat-obatan, tenaga farmasi atau apoteker itu bisa jadi lebih mendalam daripada kita sebenarnya ya. Interaksi obatnya dan sebagainya. Kalau kita kan hanya ya secara umum ya, tapi kalau dia kan rumus-rumus kimianya, rantai kimianya aja kan hafal ya, tahu ya. Nah, itu jadi lebih mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentunya dalam hal obat-obatan. Sehingga bisa saja kita nanti mendiskusikan dengan baik seandainya ada masukan terkait obat-obatan. Demikian juga yang lain misalnya dalam hal merawat ya, perawatan sehari-hari pada pasien. Itu teman-teman perawat kan juga mempunyai kompetensi di bidang itu ya yang sudah ada di masa pendidikannya sudah diraih gitu, sehingga kita juga bisa saja ini tidak hanya satu arah kita yang menentukan, kemudian kalau ada yang menyampaikan usulan malah jadi marah dokternya gitu. Tahun berapa itu udah lama kan ada kasus di Eropa kan yang dokternya salah ngoperasi, dokter bedahnya. Nah, harusnya di regio mana, dioperasi di mana gitu. Ternyata sebenarnya perawat-perawat yang ada di situ tuh tahu kalau dokternya mau salah ngoperasi, tapi mau ngomong takut karena biasanya dokternya itu kalau dikasih masukan marah-marah gitu kan. Nah, terus karena tidak takut ya, tidak ngasih tahu,
Akibatnya malah terjadi itu tadi salah operasi, pasiennya menuntut ya, menuntut sampai ke pengadilan, malah kan jadi repot semuanya ya. Seandainya kolaborasi berjalan dengan baik kan kasus-kasus yang seperti itu bisa dihindari. Ya, elemen dalam kolaborasi itu macam-macam ya, ada beberapa hal, tadi sudah disebutkan adalah komunikasi, kemudian tadi koordinasi, ada tanggung jawab ya, dan saling menghargai ini juga ya yang perlu kita tanamkan bahwa kita harus menghargai tenaga kesehatan yang lain yang bekerja sama dengan kita ya. Nah, ini kalau kita nanti bisa melakukan kolaborasi dengan baik, maka akan memperkuat ini sistem kesehatan yang ada sehingga akan meningkatkan juga untuk luaran di bidang kesehatan. Ini adalah diagram dari WHO ya. Jadi WHO ini memang sangat menekankan bahwa praktek kolaborasi harus berjalan dengan baik supaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan memang untuk kolaborasi yang baik, tenaga kesehatan perlu dipaparkan, diberi pemahaman, pengetahuan, keterampilan tentang kolaborasi semenjak sekolah gitu. Nah, makanya di bagian IKM, setelah IKM ada ini kompetensi untuk IPE ini ya, karena sangat mendukung untuk sistem, memperkuat sistem kesehatan, kolaborasi yang baik. Dalam kolaborasi kompetensinya tadi ada kerjasama, kemudian peran dan tanggung jawab ya, tadi adik-adik sudah sedikit-sedikit untuk mengeksplor kira-kira peran dan tanggung jawabnya apa, nanti silahkan mencari referensi yang lebih ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, sebenarnya peran dan tanggung jawab masing-masing profesi itu apa sih. Kemudian komunikasi, bagaimana kita supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan yang lain atau profesi kesehatan yang lain. Juga ada refleksi ya, refleksi sangat penting bagi seorang dokter, tidak hanya untuk kolaborasi, tetapi memang untuk menjadi agent of change itu sangat dibutuhkan juga kemampuan untuk refleksi. Makanya nanti juga ada materi tentang refleksi ya, jadi kolaborasi dan refleksi. Kemudian manajemen konflik. Adik-adik nanti kalau dalam satu kelompok ya misalnya menjadi fasilitator atau leader dalam satu kelompok, sangat penting untuk bisa menguasai kompetensi dalam hal manajemen konflik. Karena dalam satu kelompok ya ini kan jalannya kelompok yang bagus itu bukan berarti kelompok yang adem-adem saja, yang semuanya langsung iya langsung nurut sama leadernya gitu ya. Tapi kadang-kadang kelompok yang dinamis ini juga kelompok yang bagus ya. Misalnya ada konflik, ada tadi misalnya ada dokternya mengusulkan menata laksanaan A gitu, nanti ada masukan dari tenaga kesehatan yang lain dan akan mungkin terjadi konflik di situ. Itu tidak masalah kan, tidak masalah karena sebagai seorang manajer yang baik, justru manajer yang bisa menghandle semua konflik yang ada di timnya gitu ya, untuk tetap memberikan atau mencapai tujuan bersama tadi ya, tujuan yang sudah ditentukan di awal. Itu. Kan ya tidak mungkin kita minta semua orang itu kan sama dengan kita ya kan, tetap ada ya sebaik apapun orang gitu, pasti ada orang yang tidak sesuai ya, tidak cocok dengan dia, itu kan pasti ada, bisa terjadi konflik, ini enggak masalah gitu. Tapi manajer yang baik adalah manajer yang bisa membawa tim ini tetap mencapai tujuannya. Ya kan, orang kan beda, enggak ada yang sama persis dalam satu kelompok ya. Mungkin ada perbedaan, itu wajar, perbedaan persepsi, perbedaan apa itu wajar.
Kemudian etika dan attitude, ya, ini sangat penting juga untuk kita melatih etika kita yang baik terhadap profesi lain, terhadap tenaga kesehatan yang lain. Tidak selalu curiga ya dengan profesi kesehatan yang lain. Misalnya kita kan memang identitasnya Snelly gitu ya, terus ada profesi lain yang menggunakan identitas yang sama, misalnya jas putih, terus kemudian kita wah itu biar ikut-ikutan kayak dokter gitu. Nah, itu ya kalau memang kita belum klarifikasi ya tidak perlu seperti itu dulu ya. Kita klarifikasi dulu, kita lihat dulu di kode etik profesinya beliau jangan-jangan memang sama harus menggunakan semacam Snelly gitu ya dengan alasan A B C D E gitu ya. Jadi jangan selalu curiga dengan profesi kesehatan yang lain. Karena untuk mencapai kolaborasi yang baik ini selain kerjasama antar individu beda profesi, perlu sangat didukung secara organisasi ya, secara organisasi. Masing-masing kan sudah punya organisasi sendiri-sendiri. Seperti misalnya kalau dokter itu ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bidan ada IBI, kemudian perawat ada PPNI, dan lain-lain. Farmasi juga ada, Kesmas juga ada. Nah, antar organisasi ini sebaiknya saling mendukung juga untuk bisa mensupport kolaborasi individu yang ada di organisasi tersebut. Kalau antar organisasinya aja sudah nggak rukun gitu ya, misalnya IDI sama IBI, kalau saat ini kan rukun gitu ya, siapa tahu ada organisasi yang kemudian nggak rukun, nah itu tentunya akan berefek kepada kerjasama yang di antar individu tadi. Nih ya, tadi ada identitas profesi, konsep yang menggambarkan pandangan profesi tertentu dalam konteks pekerjaan dan bagaimana komunikasi dengan profesi yang lain. Ini tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 ada tenaga medis, tenaga psikolog klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, keseling, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknis biomedika, dan tenaga kesehatan tradisional. Jadi kalau menurut undang-undang ini, tenaga kesehatan tradisional juga masuk ke tenaga kesehatan ternyata ya. Nah, yang dinamakan tenaga medis itu hanya ini dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Ya. Jadi beda ya antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan. Tenaga medis termasuk di tenaga. Ya, itu untuk kolaborasi mungkin saya akan sebelumnya ini ada pertanyaan dulu tentang kolaborasi. Silahkan. Atau ada masukan atau ada yang mau sharing. Silahkan. Izin bertanya, dokter. Silakan Mas Arief, monggo. Arief, izin bertanya terkait dengan kolaborasi ini. Di lapangan, semisal sesama teman sejawat dokter, kan ada yang memang sama-sama memiliki otonomi yang sama. Tapi pengalamannya kan tidak sama, dokter. Ada yang sudah lebih berpengalaman, walaupun sesama, misalkan katakanlah dokter spesialis. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya, dokter? Ya, baik. Pertanyaannya Mas Arief ini bagus ya. Karena itu juga sering diangkat di berbagai pertemuan tentang kolaborasi ya. Kadang-kadang ada yang menyampaikan gini, gimana mungkin mau hubungannya baik antar profesi kesehatan. Kadang-kadang yang sesama profesinya aja itu masih belum baik gitu ya. Sesama dokter umum sendiri, antara dokter umum dengan dokter umum, antara bidan dengan bidan, antara perawat dengan perawat, kemudian antara dokter umum dengan dokter spesialis atau spesialis dengan subspesialis atau sesama spesialis dengan spesialis. Nah, itu memang menjadi satu hal yang juga penting untuk dicermati ya. Kalau di
dokter sendiri, di Sumpah Dokter itu kan sebenarnya sudah ada ya bahwa kita akan memperlakukan sejawat sebagai saudara kandung. Nah, sebagai saudara kandung. Sehingga tadi kalau misalnya dalam hal kompetensi, misalnya ada yang kompetensinya katakanlah menurut kita kok itu kompetensinya yang itu kok kurang ya orangnya gitu ya. Contohnya gini, misalnya ada pasien yang habis periksa ke dia gitu, dapat obat nggak sembuh misalnya, terus periksa ke kita gitu. Nah, apakah kita boleh ngomong di depan pasien bahwa wah ini obatnya kayaknya salah nih ini ya. Itu kan kalau di kode etik kan tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Karena itu tadi obat yang diberikan oleh dokter itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, siapa tahu memang pada saat pada saat periksa ke dokter A sakitnya butuhnya obat itu gitu. Misalnya beberapa hari yang lalu beda dengan sekarang. Jadi kan kita tidak boleh juga di depan pasien bilang, wah itu banyak kayaknya salah gitu. Karena kita sendiri juga nggak tahu pemeriksaan beberapa hari sebelumnya. Ya belum tentu karena kompetensinya kurang gitu. Kayaknya itu salah, itu ngobatinya asal dan sebagainya. Ya itu juga tidak boleh. Apalagi kita kan ada Sumpah Dokter tadi bahwa kita memperlakukan sejawat seperti saudara kandung. Intinya kita juga harus menjalin hubungan baik dengan sesama tenaga medis ya, sesama tenaga medis. Kalaupun nanti ada kompetensi yang kurang, itu nanti akan ada yang membina sendiri ya dari ID ya, ID cabang atau ID wilayah itu kan sudah ada yang membina yang memonitor kira-kira dokter yang ada di wilayahnya ini kompetensinya seperti apa gitu ya. Kalau ada yang kompetensinya kurang, tentunya dari ID tersebut akan selalu memberikan pendampingan dan peningkatan gitu ya. Gitu Mas Arif ya. Sehingga memang katakanlah kalau tidak ada hal-hal yang memang jadi masalah atau jadi kasus ya kita tentunya harus beranggapan bahwa semua yang sudah lulus itu sudah memenuhi standar kompetensi gitu ya. Sudah memenuhi standar kompetensi. Masalah ternyata ada isu kalau berobat di sana kok pada nggak sembuh dan sebagainya itu kan hal yang lain ya, hal yang lain tadi bahwa bisa saja penyakit itu kan berjalannya memang beberapa lama. Ya seringkali ya misalnya penyakit karena virus pas berobat di dokter A memang ini ya memang belum waktunya untuk dia membaik lah, pas beberapa hari ke dokter B memang sudah waktunya membaik sendiri kan virus itu. Nah, lain dia pas ke dokter B yang dapat nama baik, wah ke dokter B ini ternyata sembuh padahal cuma dikasih vitamin misalnya ya kan. Padahal belum tentu itu karena sakit itu kan sesuatu hal yang ini ya yang tidak bisa, bukan sesuatu hal yang pasti, oh ini akan dikasih ini pasti sembuh, ini kasih ini pasti tidak sembuh, kan tidak seperti itu. Gitu ya Mas Arif ya, jadi tentang kompetensi yang berbeda, nanti tentunya akan ada, ini tugas dari ID wilayah, ID kabupaten, atau apa untuk selalu memonitor dokter-dokter yang ada di wilayahnya, gitu. Tetapi kita sebagai bagian dari itu ya, sebagai dokternya sendiri, selalu harus positive thinking terhadap sejawat-sejawat kita gitu ya, dan tidak memberikan tambahan label atau stigma kepada teman-teman sejawat yang nanti akan membuat masyarakat itu jadi bingung gitu kan. Kalau seperti itu kan nanti jadi bingung misalnya, wah ini obatnya salah nih, harusnya enggak ini gitu. Wah, itu kan membuat masyarakatnya jadi lebih bingung. Gitu Mas Arif ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, dan salah satu hal yang seringkali menyebabkan komunikasi antar dokter atau ya sesama-sama dalam profesi ini kadang-kadang tidak baik adalah apa? Persaingan biasanya ya. Persaingan yang ujungnya nanti itu tadi bersaing mendapatkan, saya nanti akan mendapatkan materi yang lebih banyak, pasien yang lebih banyak dan sebagainya. Adik-adik yakin saja bahwa kita tidak perlu bersaing dengan sejawat kita ya. Misal pun prakteknya sebelahan ya, itu pasien itu sudah ini sendiri kok, milih sendiri gitu, mana yang dia inginkan, dokter mana yang dia, obatnya sama pun pasien itu pasti milih sendiri ya. Ada yang
senangnya ke dokter A, ya nggak bisa kita paksa ke dokter B, yang dia senangnya ke dokter A gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan persaingan antar dokter ya. Pokoknya tujuan kita diluruskan aja, kita akan membantu pasien dan lain-lain sehingga nanti insya Allah kalau masalah materi rezeki itu akan mengikuti. Ya. Yang penting kita tujuannya, niatnya tadi diluruskan dulu, yang lain-lainnya insya Allah akan mengikuti. Pasien tuh punya selera sendiri-sendiri, nggak bisa dipaksakan. Saya di rumah kan prakteknya sama suami gitu kan, kalau yang senang sama suami adanya saya nggak mau gitu. Kalau yang senang sama saya, ada suami saya nggak mau, padahal kan sama, itunya sama, obatnya sama, alatnya sama, apa-apanya sama. Tapi ya memang itu masing-masing sudah punya ini sendiri ya. Sudah punya pasien itu punya kesenangan sendiri ke dokternya ke siapa gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir adanya tadi persaingan yang seringkali menyebabkan komunikasi antar dokter ini jadi terganggu, ya. Jadi salah paham. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke refleksi ya. Nah, kenapa kita perlu belajar refleksi? Karena memang nanti adik-adik sekarang ataupun nanti sudah lulus tetap harus belajar kan, karena ada pembelajaran seumur hidup. Seorang dokter itu harus belajar seumur hidup. Kalau kita berhenti belajar, maka itu juga kita akan kesulitan mengikuti perkembangan zaman. Ilmu kedokteran, kemudian kondisi-kondisi di kedokteran ini kan selalu harus update ya, selalu tidak bisa kita pakai teori atau ilmu-ilmu yang tahun terlalu lama gitu atau kasus-kasus yang lama, sementara kita selalu dihadapkan dengan kasus-kasus baru, variasi-variasi yang baru ya, sehingga memang kita harus belajar terus seumur hidup. Ya, jadi adik-adik nanti sudah lulus jadi dokter itu bukan berarti wah sudah merdeka nggak usah belajar gitu ya. Ya tetap harus belajar ya, tetap harus tahu, mengupdate apa saja yang terjadi di dunia kedokteran. Contohnya aja COVID, zaman saya sekolah dulu kan nggak pernah diajari COVID, nggak pernah diajari flu burung. Tapi ternyata pada saat lulus, sudah kerja, tiba-tiba muncul kasus-kasus seperti itu. Nah, itu contoh yang ekstrim ya, munculnya penyakit-penyakit baru. Contoh yang sederhana aja tentang antibiotik lah ya. Pemberian antibiotik itu kan selalu berubah-ubah ya kan, berubah-ubah tergantung dari situasi ya. Dulu misalnya pernah tetrasiklin udah nggak efektif, kemudian ada juga studi kemudian jadi efektif lagi, kemudian nggak lagi. Nah itu kita kan harus mengikuti ya, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan di dunia kedokteran. Nah, karena umur adik-adik itu sudah termasuk dewasa, yang kan sudah dewasa kan pembelajar dewasa, maka yang digunakan adalah teori pembelajaran orang dewasa, bahwa orang dewasa itu sudah tahu tujuannya belajar, kemudian orang dewasa itu harus aktif, harus punya tujuan ya, tujuan pembelajaran yang jelas, membutuhkan feedback atau umpan balik, juga ada kesempatan untuk berefleksi. Nah, kenapa kita juga hari ini belajar refleksi? Karena nanti di logbook adik-adik kan harus mengisi refleksi ya, harus mengisi refleksi. Nanti dilihat di halaman berapa ya, yang di halaman akhir-akhir itu kan ada refleksi yang harus diisi. Harus diisi kalau ingin nilainya keluar ya. Orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Ya, seperti adik-adik ini tadi, kalau misalnya mau pagi mau bimbingan dengan Pak Mardi gitu kan, ya harus siap nanti Pak Mardi itu mau bimbingannya apa sih? Mungkin belajar baca dulu, menyiapkan diri, itu ready to learn ya. Kemudian self directed, jadi mempunyai bisa mengatur diri sendiri dalam belajar. Dan problem oriented itu lebih disukai. Jadi kalau adik-adik mungkin sudah mengalami ya, kalau belajar di klinik yang lebih sangat problem oriented gitu ya, dibandingkan yang banyak teorinya, kan mudah untuk orang dewasa yang problem oriented, kan ada di klinik ada pasien datang dan sebagainya, itu lebih mudah daripada dulu pada saat misalnya belajar teori yang tidak berbasis kasus gitu.
Kemudian orang dewasa sudah punya pengalaman sebelumnya, pengalaman-pengalaman pembelajaran sebelumnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran di masa depan, dan orang dewasa itu seharusnya lebih termotivasi secara internal, ya, lebih termotivasi secara internal. Apakah motivasi eksternal itu salah? Sebenarnya tidak salah juga ya, kalau dari motivasi eksternal tersebut kemudian kita bisa mengolah motivasi eksternal tersebut menjadi motivasi internal ya. Motivasi eksternal apa? Misalnya saya pengen jadi dokter soalnya disuruh orang tua, disuruh pacar saya atau disuruh siapa, itu motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal ya kita yang jadi dokter karena kita memang ingin jadi dokter. Motivasi eksternal sebenarnya bisa diubah menjadi motivasi internal, karena tadi orang tua itu ingin saya menjadi dokter supaya saya bisa berguna untuk masyarakat, jadi saya memang harus berusaha untuk menjadi seorang dokter. Nah, itu kan bisa diubah menjadi motivasi internal. Kalau motivasinya masih tetap eksternal untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi untuk menjadi lulus dokter, itu ya memang agak susah kalau hanya berdasarkan motivasi eksternal tanpa diubah atau memperkuat yang motivasi internal. Nah, refleksi itu apa? Refleksi itu kan ya sebenarnya seperti ini ya, seperti berkaca, ya, seperti kita berkaca, ya, seperti kita berkaca. Jadi kalau kita melihat di cermin bayangan kita seperti apa, itu adalah kita merefleksikan. Jadi kita habis pembelajaran gitu ya, kemudian kita melihat pengalaman pembelajaran kita itu seperti apa dan apa rencana kita ke depannya. Nah, itu adalah suatu refleksi. Tidak sekedar misalnya misalnya ada yang dari stase bedah gitu ya, keluar dari bedah ya sudah, nggak ada ini refleksi apa-apa yang didapat apa sih selama di stase bedah misalnya, kemudian rencananya apa kalau misalnya ada hal-hal yang belum tercapai, harusnya direfleksi dulu. Refleksi harusnya bisa menangkap bayangan secara sama gitu ya, sama persis kira-kira apa kondisi yang kita jalani. Kalau dilakukan sendiri bisa, tetapi lebih baik bila dilakukan bersama orang lain ya, sehingga lebih efektif. Ini ada hal-hal yang bisa direfleksi dalam pembelajaran, apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, apa kekuatan dan kelemahannya. Intinya seorang dewasa itu kalau mau masuk ke suatu aktivitas, tidak harus pembelajaran, tapi suatu kegiatan, suatu aktivitas itu kita tahu modal kita itu apa untuk masuk ke aktivitas tersebut. Kita sudah punya bekal apa, terus nanti tujuan kita apa ngikutin itu. Nah, kalau sudah berjalan, bagaimana berjalannya? Apakah tujuan yang sudah kita setting di awal tadi tercapai atau tidak? Ada kekurangannya atau kelebihannya apa? Kemudian kalau ada kekurangan, bagaimana kita di masa depan itu yang kegiatan-kegiatan berikutnya bisa meningkatkan apa yang masih menjadi kekurangan tersebut. Nah, itu contoh dari refleksi. Nah, yang dibutuhkan dalam refleksi adalah waktu yang cukup dan situasi aman. Situasi aman itu maksudnya misalnya adik-adik di IKM disuruh refleksi itu ya, nanti refleksinya dinilai gitu. Nah, itu adik-adik kan jadi merasa tidak aman. Wah, ini kalau saya nulis saya banyak kekurangan dalam pembelajaran misalnya, nanti saya nilainya jelek misalnya. Itu sebenarnya bukan seperti itu ya. Nilai refleksi itu tidak, kalau nilai refleksi yang benar itu justru kalau semakin seseorang itu tahu posisinya tadi ya, bisa berefleksi dengan baik, dia menemukan banyak kekurangan-kekurangan dan tahu bagaimana untuk meningkatkan apa yang masih menjadi kekurangannya di masa mendatang, itu nilainya harusnya bagus. Tapi kalau di IKM untuk refleksi memang tidak dinilai, tetapi menjadi syarat untuk mengambil nilai ya, karena itu tadi supaya adik-adik terbiasa dalam situasi aman dalam berefleksi. Nah, memang kemampuan refleksi ini di mahasiswa kita ya tadi itu masih sangat penting untuk
ditingkatkan, dioptimalkan ya. Tidak semuanya itu bisa dengan mudah berefleksi karena belum terbiasa. Harusnya memang mulai dibiasakan. Ya, misalnya kalau di klinik misalnya ada pasien apa gitu, ada kasus apa, setelah diasikan bisa dilakukan evaluasi diri, adik-adik memberikan feedback pada diri sendiri dulu, itu kan bisa ya. Cuman kadang-kadang memang untuk orang Indonesia tidak mudah atau orang Asia tidak mudah untuk tadi benar-benar menyampaikan kondisi yang ada pada dirinya. Contohnya sebenarnya bisa mengerjakan itu ya, tapi kalau ditanya tadi bisa nggak, mudah nggak ngerjain, jawabannya lumayan, kadang-kadang gitu ya, tidak pede gitu kadang-kadang untuk bilang oh bisa gitu, nggak pede ya, lumayan gitu, kayaknya gitu. Kemudian bisa juga ada umpan balik teman. Nah, umpan balik teman ini juga harus dilatih karena kebanyakan mahasiswa itu kadang-kadang memberikan umpan balik pada temannya juga tidak mudah, khawatir dikira menjelek-jelekan teman misalnya. Padahal justru umpan balik teman ini kan sangat penting supaya teman kita itu bisa meningkat performance-nya ya. Umpan balik kan sebenarnya tidak hanya umpan balik negatif, ada umpan balik positif. Umpan balik positif itu apa yang sudah baik dari teman kita itu juga disampaikan ya, apa yang sudah baik dari mahasiswa itu juga disampaikan, tidak hanya sekedar yang kurang-kurang. Kenapa perlu menyampaikan umpan balik positif? Karena supaya teman kita itu tahu bahwa itu kekuatannya dan tetap dipertahankan atau ditingkatkan itu, tidak malah hilang. Misalnya dalam menangani suatu pasien, teman kita itu bagus banget di anamnesis ya, komunikasi misalnya, tetapi pemeriksaan fisiknya memang kurang gitu. Ya tetap kita sampaikan ini ada positifnya, sebenarnya dalam hal ini sudah baik, sudah cukup kuat, tapi perlu ditingkatkan dalam misalnya tadi memeriksa toraknya kurang apa gitu ya. Jadi umpan balik teman, adik-adik membiasakan tidak perlu bahasa Jawa itu pekewoh gitu, memberikan masukan pada temannya karena tujuannya kan justru untuk meningkatkan performa dari teman kita. Nah, refleksi ini memang akan lebih mudah kalau ditulis, karena kalau tidak ditulis kadang-kadang kita tidak sangat memahami keadaannya ya. Terutama yang cewek-cewek ini kan dulu sering nulis ini ya diary gitu ya. Itu sebenarnya kayak refleksi tapi tidak terstruktur gitu kan. Siap zaman SMA gitu misalnya nulis diary atau apa-apa itu kan lebih mudah untuk menulis daripada kita menyampaikan gitu kan. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang podcast itu sudah banyak ya yang benar-benar menyampaikan tadi deskripsi kejadian, rangkuman ya, bisa dari aliran ide, pemikiran, reaksi, perasaan, tapi memang melakukan refleksi ini memerlukan latihan, tidak dan pembiasaan supaya kita nanti bisa otomatis dalam kegiatan sehari-hari kita, baik pada saat menjadi mahasiswa ataupun nanti sesudah lulus menjadi dokter itu selalu berefleksi setiap hari ya, berefleksi setiap hari kita hari ini tujuannya apa, tercapai atau tidak, kekurangannya di mana, bagaimana untuk memperbaiki kekurangan tersebut di lain waktu. Nah, itu juga terutama dalam hal misalnya besok kalau praktek ya, praktek kita menangani pasien A misalnya. Kita refleksikan bekal saya sudah cukup belum sih kemarin mau menangani pasien ini, kemudian harapan saya apa nanti pasiennya tercapai atau tidak, ya, kemudian apa hal-hal yang perlu dioptimalkan. Nah, itu sangat penting bagi seorang dokter. Ya, saya kira itu sih untuk refleksi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Mungkin di lain waktu adik-adik nanti mencoba ya untuk melakukan refleksi dan nanti pada saat menulis di logbook
bisa memilih salah satu kegiatan saja ya, tidak perlu semua kegiatan di IKM dilakukan gitu, tapi bisa memilih salah satu kegiatan saja boleh, misalnya milih pas POMI atau kedokteran keluarga atau milih pas PSC di puskesmas, itu boleh-boleh saja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa screenshot akhir perkuliahan. Silahkan Mas Irfan atau siapa tadi ya yang screenshot untuk di screenshot. Ya dokter, saya screenshot nggak dokter? 3, 2, 1. Oke. Sudah? Ya, Sampun, nanti dokter. kalau sudah, saya minta salinan berita acara ya untuk saya arsip acaranya. Ya, Jadi nanti saya kirimkan ke dokter. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa saya akhiri untuk bimbingan kolaborasi dan refleksi. Manfaat untuk adik-adik ya, selalu diingat besok kalau jadi dokter, jadilah dokter yang bisa berkolaborasi dengan baik pada semua tenaga dan itu tadi selalu bisa membiasakan refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya adik-adik ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.